Oke, halo. Halo teman-teman. Welcome to part satu dari apa itu DASIS alias dasar sistem. Sebelumnya perkenalin, aku Livora, aku mahasiswa yang kemungkinan besar sama di kampus kalian dan aku akan berbagi beberapa tips tentang dasar sistem. Jadi nanti di teori dasar sistem ini sendiri kita akan berbicara tiga hal besar, yaitu teori bilangan alias yang terkenal 1001 yang kayak kayak wah gila aku hacker banget nih. Di sistem bilangan ini ada nanti ada biner, ada hexa, ada okta, ada BCD, binary coded decimal dan lain-lain. Dan tentunya sistem desimal ya yang kita tahu yang 1 sampai 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kemudian kita bakal belajar tentang gate dan terakhir kita akan belajar tentang implementasi. Nah, di sesi perkenalan terhadap DASIS ini nanti ada beberapa rule yang bisa kalian bawa ke beberapa materi di belakang. Rule yang pertama, kita mulai dari nol. Anak informatika startnya selalu dari nol. Konten-konten yang ke depan ini ada yang basisnya nanti podcast alias bisa kalian sambil untuk kegiatan dan lain-lain, atau memang harus kalian beri atensi lebih untuk visual yaitu bentuknya video. Untuk yang sesi perkenalan kali ini mungkin kalian bisa dengerin aja, jadi lebih ke auditory lah, nggak penting visualnya. Terus ke satunya, bebas kalian setel musik apapun itu. Enjoy yourself, mau setel lo-fi, suka-suka. Jadi di video ini, di beberapa video ke depan aku tidak akan setel musik. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan musik yang kalian inginkan. Yang kedua adalah silakan gunakan kolom komen untuk hal yang memang kalian masih ada kebingungan di materi ini dan hal yang butuh dielaborate. Mungkin akan kerasa nanti setelah di gate atau di biner ya. Kalau perkenalan nggak penting. Dan tentunya aku bukan manusia yang munafik. Saya menerima traktiran ya. Jadi biasakan juga untuk kalian untuk support as human ya karena kita butuh makan ya. Dan yang keempat, nanti untuk pembahasan yang lebih mendalam, mungkin pembahasan UTS, pembahasan UAS, atau beberapa yang butuh part lebih, itu aku akan kasih linknya di Traktir, traktir.id. Kalian bisa langsung aja ke kolom deskripsi di bawah. Dan cukup menraktir saya dengan satu buah RJ45, yaitu 5.000 aja. Untuk masa-masa awal itu, cuma 5.000 dan kalian udah bisa enjoy benefitnya dari pembahasan soal maybe atau pembahasan praktikum dan lain-lain seperti itu. Mungkin kemungkinan besar sih aku live buat ini ya, live buat UTS-nya yang aku taruh untuk konten RJ45. Nah, tapi aku open banget nih kalau misalnya kalian merasa wah udahlah aku traktir apa adanya. It's okay for me, aku ya ikut senang. Tentu itu mensupport apa yang aku lakukan. Kita langsung masuk aja ke DASIS. Jadi, kenapa kita belajar DASIS? Long short story-nya, kita memprogram. Jadi, apa sih yang ada di dalam komputer itu? Kalian mungkin udah kenal yang namanya flash disk. Is it? Ya, flash disk harusnya kenal. Kalian kenal yang namanya CD. Nah, gimana sih data-data itu disimpan? Apa formatnya? Gimana cara bacanya? Dan lain-lain. Untuk di DASIS, kita hanya akan sampai di titik data disimpan. Cara pengaksesan data itu akan dibahas di semester 2 harusnya di OAK, Organisasi dan Arsitektur Komputer. Atau nanti aku juga akan ikutan bikin beberapa materi OAK yang bisa kalian akses soon. Kalau di CD juga sama, disimpannya dalam bentuk 0101. Bagaimana caranya itu nanti akan dibahas di semester 2. Jadi untuk kali ini kalian cukup mendengarkan apa itu DASIS. Intinya, format semua yang sudah kalian lihat dari format seperti ini bahkan, format teks, format audio, format apa lagi? Visual, itu semua dikodekan dalam bentuk biner alias kode 0101. Nah, tapi Mas,
Kan kita belajarnya informatika ya, biasanya identiknya dengan ngoding. Kenapa kita harus tahu di belakang ini? Ada yang beberapa memang interest what's behind the computer, like gimana caranya CPU itu bekerja. Ada yang memang aku penting bikin aplikasi. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita belajar apa sih di belakang komputer itu. Kalian tahu CPU? Nah, udah inilah, udah paham lah CPU apa biasa, yaitu Central Processing Unit alias prosesor. Kalau kalian biasa nyebut prosesor, alias Intel, AMD, yang kayak begitu-begitu. Nah, di dalam prosesor itu kan biasanya bentuknya kayak begini kan. Nah, ini udah kelihatan nih. Ada ada membrannya, ada chip-chipnya, ada konduktornya dan lain-lain. Yang mana di masing-masing konduktor ini, kalau misalnya aku ingkarin yang ini kayak begini-begini nih, ini namanya register. Register itu apa? Register itu yang untuk nyimpan memori. Register ini di dalamnya kayak apa sih? Register di dalamnya gate. Gate itu apa? Gate itu gerbang. Gerbang itu apa? Ya gerbang itu yang untuk memproses informasi 1010 tadi. 1010 dikombinasikan nanti hasilnya jadi seperti apa. Ini masih perkenalan. Kita kenal-kenal dulu aja. Kita belum bahas yang berat-berat. Di dalam register yang tadi kita sebut itu seperti ini sebenarnya. Ini semua. Dan ini akan kalian dapatkan di semester 2 atau di konten organisasi dan arsitektur komputer. Bagaimana cara mereka mengakses memori, bagaimana cara dia mengakses data, menyimpannya bagaimana, itu seperti itu. Dan ini semua pakai yang namanya yaitu tadi 010101. Oke, nggak perlu dibingungin dulu, Mas kok kayak berat banget. Ya sebenarnya kita nggak mau bahas ke berat-berat itunya, tapi lebih ke apa sih dan kenapa kita belajar DASIS. Ada satu hukum yang cukup terkenal, yaitu Moore's Law, di mana dia berkata tiap 2 tahun jumlah transistor jadi 2 kali. Transistor ini apa? Transistor itu adalah sesuatu di dalam CPU yang seperti ini, yang ada gate-gate-nya gini, yang dimana di dalamnya itu untuk memproses data-data kalian di komputer. Kalau misalnya kalian bingung data-datanya kayak gimana, udah sekarang gampang-gampangan aja. Intel. Kalau ini pasti tahu. Intel i3, i5, i7, i9. Kok i9, i9, i7, ya aku orang Indo lah. Intel i3, i5, i7, i9, kita kalau ngelihat, coba kita lihat kecepatannya dari tahun ke tahun. Let's say di 2000 berapa? 2004 mungkin masih 2 GHz. Terus di 2017 namanya 4,5 GHz tuh udah kayak wah dewa banget. Di sekarang 2023 kayaknya 6 GHz adalah hal yang tidak wow gitu, dan sudah menjadi standar itu sendiri. Mungkin ya, mungkin. Karena setahu saya 4,5 GHz di 2023 itu sudah menjadi default dari beberapa prosesor. Dan itu udah sangat-sangat kenceng. Gimana caranya dia bisa memproduksi banyak hertz ini? Ya berarti speed up-nya makin kenceng. Kalau speed up-nya makin kenceng, berarti harusnya ada banyak gerbang, lebih ke gerbang ya. Ada banyak gerbang di mana dia bisa memperoleh banyak informasi dan diproses secara bersamaan. Yang mana sesuai dengan hukum Moore's Law. Masih ingatkah kalian dengan Pentium 4? Mungkin ada yang tahu Pentium 4. Dulu itu yang namanya quad core itu udah kayak wah, 4 core itu udah gigi banget. Sekarang lihat i9 8 core. Ada yang threadripper yang sampai ratusan core itu. 6 core itu udah jadi default. Dan harga-harga sekarang tuh kalau kalian ngikutin harga IT ya, khususnya makin lama tuh makin turun. Kalian bisa coba cari SSD 512 GB. Ini ada hubungannya sama transistor sih sebenarnya. Cuman ya anggap itu untuk kita nggak tahu aja. SSD 512 GB dulu 3 tahun yang lalu harganya itu pasti
1 juta untuk yang NVMe. Sekarang harganya kisaran 600.000. Udah tinggal setengahnya. Kenapa? Karena makin kesini kebutuhan akan penyimpanan tuh makin besar, yang mana produsen-produsen juga menciptakan yang lebih besar juga, penyimpanan-penyimpanan besar. Yang mana penyimpanan besar dapat terkabul kalau Moore's Law ini berlaku, di mana tiap 2 tahun jumlah transistornya bisa jadi 2 kali lipat. Ibaratkan, misalnya satu buah keping ini itu harusnya nyimpennya 4 GB. Nah, dengan adanya Moore's Law, dia tiap 2 tahun produsen itu akan berinovasi menyebabkan yang satunya 4 GB jadi 2 tahun kemudian 8 GB. Dengan jumlah yang sama, itunya naik, kapasitasnya naik. Kalau kapasitasnya naik, otomatis ya harganya harganya harusnya naik kan, harusnya naik. Tapi karena persaingan pasar yang ada dan itu sudah menjadi hukum yang berlaku untuk semua IT, bahwa satu buah uh, transistor itu bisa menjadi 2 kali lipat, well, yang terjadi malah sebaliknya, yaitu harga untuk hal yang sama seperti 512 GB malah turun jadi setengahnya, begitu. Ini untuk sedikit untuk perkenalan DASIS. Habis ini kita akan masuk ke materi sistem bilangan, dan setelah itu akan kita habiskan dengan Git dan kawan-kawannya. So, stay tune. Terima kasih sudah mendengarkan, and see you di chapter 1.2, yaitu sistem bilangan. Bye.